Salam saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita sudah melewati tahun 2021 dengan penuh sukacita, penuh duka cita, penuh dengan pergumulan, dan penuh juga dengan hal-hal lain yang akhirnya kita tetap menjalani proses itu dan kita bisa menyelesaikannya. Saudara, kita telah memasuki tahun 2022. Hari ini tanggal 1 Januari. Apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara gumuli, apa yang saudara khawatirkan tentang 2022 ini. Tentu saudara pasti banyak pemikiran atau khawatir tentang hari di mana tahun 2022 ini penuh dengan misteri. Karena sebagai manusia kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi saudara, firman Tuhan di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 9 mengingatkan kepada kita supaya kita tahu siapa diri kita. Saudara, kalau saudara bisa melewati tahun 2021 dan saudara bisa masuk di tahun 2022, maka itu berarti bahwa penyertaan sempurna bagi saudara. Maka seharusnya yang saudara lakukan atau yang kita perlu lakukan adalah kita mengucap syukur kita bisa ada di tahun 2022 di 1 Januari ini. Maka itu saudara, di tahun 2022 ini kita jalani dengan penuh misteri. Tapi ingat firman Tuhan bahwa Tuhan tetap bersama dengan kita. Mengapa? Karena kita tahu bahwa di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 9 itu kita tahu bahwa Allah yang memilih Yosua untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Demikian juga dengan kita. Allah yang menentukan, Allah yang memilih kita untuk bisa melewati tahun 2021 dan masuk di tahun 2022, itu adalah anugerah terindah yang Tuhan karuniakan bagi kita. Maka itu saudara, di tahun 2022 ini jalani bersama Tuhan. Percaya bahwa Tuhan yang memilih saudara, maka Tuhan juga pasti mencukupkan segala sesuatu. Apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara inginkan di tahun 2022 ini, percayakanlah kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Apakah saudara khawatir? Saya mau katakan, khawatir tidak menambah sesuatu. Khawatir juga tidak mengurangi sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Justru kalau kita khawatir, justru iman kita, kekuatan di dalam diri kita menjadi lemah dan kita tidak optimis untuk masuk dan mengikuti atau menjalani tahun 2022. Maka itu jangan khawatir, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memilih dan menentukan hidup saudara ke depannya. Di tahun 2021 banyak cerita, banyak pergumulan, tapi kita bisa melewati karena Tuhan memilih kita. Tuhan menentukan kita untuk masuk di tahun 2022. Dan yang kedua, yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan Yosua 1 ayat 1 sampai 9 adalah bahwa Tuhanlah yang memberikan janji-janji kepada kita. Kita tahu bahwa di dalam hidup ini kita butuh janji dan kita butuh namanya jawaban doa. Maka itu saudara, apa yang saudara gumuli, apa yang saudara doakan, apa yang saudara inginkan, mintalah kepada pemilik berkat itu. Dia adalah sumber berkat. Maka itu minta kepada dia. Dia pasti memberikan yang terbaik. Tetapi di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 9 itu mengingatkan kepada kita supaya kita hidup di dalam firman. Ketika Yosua dipilih untuk menjalani dan menjadi pemimpin bagi bangsa Israel, apa yang Tuhan suruh?
apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan perintahkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan juga bukan hanya itu, tapi Tuhan berkata, jangan lupa memperkatakan firman itu siang dan malam. Jangan lupa merenungkan firman itu siang dan malam. Ini berarti bahwa kita juga harus dalam menjalani tahun 2022, kita harus tetap hidup dalam firman. Karena dengan firman kita bisa melewati berbagai hal yang menurut kita adalah mustahil. Tapi ketika kita bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Maka itu, tetap berjalan bersama Tuhan, minta hikmat Tuhan, berdoa, minta hikmat Tuhan supaya Tuhan yang memimpin saudara. Kalau Tuhan yang memimpin, siapa yang bisa melawan kita? Di dalam Yosua, firman Tuhan datang kepada Yosua bahwa dimanapun engkau berada, kamu akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Tanah itu akan menjadi milikmu. Ini berarti bahwa ketika kita melangkah bersama Tuhan, hidup dalam naungan Tuhan, hidup dalam anugerah Tuhan, hidup bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, maka kita pasti melewati berkat-berkat Tuhan. Dan kita juga pasti diberkati secara luar biasa. Kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Tapi ingat, di dalam firman Tuhan itu, kita harus merenungkan firman itu. Karena firman itulah yang menuntun, yang menjadi terang bagi jalan hidup kita, dan akhirnya menuntun kita kepada kebenaran. Dan yang ketiga adalah di dalam Yosua 1 ayat 1-9 memberikan janji bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Dia bukan hanya Tuhan yang menyertai kita hari ini, tapi Dia juga yang akan memimpin hidup kita hari demi hari, jam demi jam. Dan pasti kita akan melewati bersama dengan Dia. Maka itu jalanilah tahun 2022 ini dengan penuh sukacita, penuh dengan kepastian, penuh dengan pengharapan. Jangan khawatir tentang hidupmu, tentang apa yang kamu pakai, tentang apa yang kamu mau makan, tentang apa yang kamu butuhkan. Karena burung saja yang tidak menanam, tidak menuai, tapi dia masih bisa hidup, itu karena semua anugerah Tuhan. Kalau tuh burung saja demikian, apalagi kita. Kita ini adalah anak kesayangan Tuhan. Kita adalah murid Tuhan. Kita diberi hikmat. Kita diberi akal budi. Kita diberi iman yang sangat sungguh. Dan kita pasti diberkati secara luar biasa. Maka itu, jalanilah tahun 2022 dengan penuh sukacita, damai sejahtera, dan penuh kesabaran. Apa yang telah kita lewati di tahun 2022, jika itu adalah hal yang baik, lanjutkan di tahun 2022. Jika ada sesuatu hal yang kita lakukan di tahun 2021 dengan penuh hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tinggalkan dan mari kita menjadi hari yang baru, supaya hidup kita menjadi kehidupan yang berarti, kehidupan yang menjadi berkat bagi sesama. Jangan membenci. Jika tahun 2021 kamu membenci sesamamu, hari ini jangan membenci saudaramu. Ingat, di tahun 2022 kita harus menjalaninya dengan sukacita, damai sejahtera. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya kita jalani tahun 2022 dengan penuh berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.